warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayah yang kami hormati, khususnya Ustaz, para orang tua yang telah hadir pada malam hari ini, para pembina Masjid Hidayah, para pengurus, kami ucapkan terima kasih telah hadir untuk memperingati 1 Muharram pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat taufik hidayah serta kesehatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat berkumpul sekaligus bersilaturahmi dalam acara memperingati Hari Besar Islam 1 Muharram 1448 Hijriah tahun 2026 pada malam hari ini. Tak lupa pula salam dan salawat selalu terkirakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat dan kita pengikutnya. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid Hidayah yang kami hormati, kami selaku pembawa acara mohon izin untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua kita akan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah sambutan tunggal dari Ketua Yayasan Masjid Nurul Hidayah. Kita ikuti acara keempat, ceramah agama atau tausiah 1 Muharram 1448 Hijriah yang insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Dr. Haji Ahmad Muzaki Al-Fatihah sekaligus dengan doa, dan yang kelima adalah penutup. Baiklah hadirin Bapak Ibu yang terhormati, kita buka acara kita pada malam hari bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ikuti acara yang kedua. Baiklah nanti kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh adik kita Muhammad Yasin Hakim dengan surah Isra ayat 1 sampai dengan 5. Kepada adik Muhammad Yasin Hakim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih kepada Adik Muhammad Yasin Hakim yang telah membacakan Al-Quran surah Al-Isra ayat 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada malam hari ini dapat menambah pahala kita dan kita dapat menjadi umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita ikuti acara yang ketiga, yakni sambutan. Sambutan tunggal akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Masjid Nurul Hidayah yang terhormat Bapak Insinyur Haji Akbar. Kepada yang terhormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Yang kami hormati Al-Mufarrad Ustaz Dr. Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz, kepada para pimpinan, pengurus, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana malam hari ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati tahun baru Indonesia 1 Muharram 1448 Hijriah. Seperti biasa tahun sebelumnya kita selalu mengadakan hal semacam ini karena satu tahun satu Hijriah merupakan salah satu tonggak perjalanan agama Islam yang kita rayakan malam hari ini. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan sebelumnya antara malam terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak, donatur. Dan kami selaku pengurus mohon maaf apabila ada kekurangan atau khilafan dalam acara ini. Semoga kita dapat untuk
saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Masjid Hidayah Bapak Sidul Haji Ahmad yang telah memberikan sambutannya. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita mendengarkan bersama ceramah agama tausiah memperingati 1 Muharram 1444 Hijriah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustaz Dr. Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz Hima. Beliau adalah Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kepada yang terhormat Ustaz Dr. Haji Ahmad Muzaki Al-Hafiz Hima dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala khairi khalqillah sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Saya muliakan Bapak Ketua Yayasan beserta jajaran pengurus, Bapak Pembina Yayasan dan seluruh jamaah Masjid Nurul Hidayah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, malam ini atas izin Allah, atas takdir Allah, kita semua dapat berkumpul bersilaturahim di masjid yang paling kita cintai di dalam rangka mensyiarkan salah satu dari momen yang ada dalam agama Islam, peringatan tahun baru. Mudah-mudahan berkah hadir peringatan baru Islam ini kita semua diberikan sehat walafiat, amin. Yang punya urusan mudah-mudahan dimudahkan urusannya, yang punya hajat semoga dikabulkan hajatnya, yang sakit semoga disembuhkan penyakitnya, tambah makmur, tambah istiqomah ibadahnya, dan kapanpun saat kita nanti menghadap kepada Allah benar-benar membawa husnul khotimah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, tahun ada 2 hari, tahun barunya ada 2 hari. Kemarin itu berdasarkan kalender satunya, malam tahun baru kemarin. Tapi kemudian ada edaran dari PBNU
kalau tahun barunya besok. Ya. Saya ikut kemarin, tapi diundang lagi ya datang saja. Katanya tidak bisa terlihat hilal, jadi harus istiqmal, disempurnakan bilangan Dzulhijjahnya 30. Jadi kalau umpamanya sekarang, nanti sebelum maghrib itu tahun 1447 sebelum maghrib, dan sesudah maghrib 1448. Karena hitungan kalender Islam itu ikut peredaran bulan, bukan matahari. Ya. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Yunus ayat 5, "Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab." Dialah Allah yang menciptakan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan mengajarkan perjalanan matahari dan bulan pada porosnya. Untuk apa? Agar kalian tahu ini bulan apa dan ini tahun berapa. Jadi matahari dan bulan itu khusus diciptakan oleh Allah sebagai pertanda waktu. Kita kan hidup ini kan ikut waktu, Pak. Kita ini diukur waktu kita ini. Ya, umur kita juga ada batasnya waktu. Tidak selamanya kita hidup di dunia ini. Kalau kita bekerja juga ada pensiunnya. Tidak selamanya kita bekerja. Kalau kita pangkat pasti itu ada waktu. Ibu-ibu kalau mohon maaf, kalau sekarang cantik, jangan bangga dengan cantiknya, Bu. Karena cantik itu tidak awet. Yang awet itu jelek. 20 tahun cantik, 40 tahun cantik, 80 tahun gak cantik lagi. Kalau jelek 20 tahun jelek, 40 tahun jelek, 80 tahun tambah jelek. Maka orang jelek itu istiqomah. Dalam bahasa Al-Quran disebut ila ajalin musamma, sampai batas waktu yang ditentukan. Bapak Ibu, bukti kalau hitungan bulan dan matahari itu kepunyaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan menceritakan tentang Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang ada dalam goa itu, di dalam Al-Quran disebutkan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Dan orang-orang pemuda-pemuda itu tinggal di dalam goa selama 300 tahun, tambah 9. Yang 300 tahun itu hitungan kalender Masehi, yang 309 tahun itu kalender Hijriah. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat. Banyak riwayat yang mengatakan bahwa kalender Islam itu disebut dengan Muharram. Ini Muharram. Kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, enak jangan kalian durinya itu. Di Ramadan durinya itu tampak. Inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan itu ada 12 menurut Allah. Yauma khalaqas samawati wal arda, pada saat Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi pada saat Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan waktu. Minha arba'atun hurum, dari 12 itu yang 4 dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 itu Bu, yang 1 terpisah, yang 3-nya urut.
Apa yang terpisah? Rajab. Apa yang turun? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jadi 4 bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya baca hadis itu, afdhalus siyam ba'da Ramadan shaumu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa sunnah setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Haram. Ini puasa, disunnahkan puasa. Kalau ibu-ibu mau sebulan penuh boleh puasa bulan Haram. Kalau tidak sanggup 10 hari, 1 sampai tanggal 10 boleh. Kalau nggak sanggup 2 hari, 9, 10 Muharram, Tasu'a dan Asyura boleh. Kalau nggak sanggup sehari saja ambil tanggal 10-nya, makanya puasa Asyura. Jadi boleh puasa sebulan, boleh puasa 10 hari, boleh puasa 2 hari, dan boleh puasa sehari. Ustaz, kalau nggak puasa bagaimana? Ya jangan tanya, nggak puasa tanya. Ada ibu-ibu itu tanya, Ustaz, kalau sholat tahajud itu yang baik jam berapa Ustaz? Saya jawab, tahajud itu seperti malam terakhir, jam 2, jam 3 bagus. Kalau jam 12 Ustaz, boleh Ustaz? Boleh, namanya muntasaful lail, tengah malam boleh. Kalau nanti malam aku nggak tahu Ustaz, apa boleh saya lakukan jam 11 malam? Boleh. Kalau nggak tahu Ustaz, ya jangan tanya, nggak tahajud tanya. Nggak suka. Dan hukum daripada menghafal kalender-kalender Islam ini fardu ain. Seluruh ulama-ulama menghukumi hafal kalender-kalender Islam ini hukumnya fardu ain. Wajib ain. Wajib ain apa? Masing-masing personal, masing-masing muslim wajib. Kenapa Pak? Karena ibadah kita ini terikat dengan kalender Islam. Seperti puasa Ramadan. Ramadan bukan Agustus. Kita haji, namanya Dzulhijjah. Bukan Juli. Kalau kita puasa setengah bulan, 13, 14, 15 itu dari kalender Islam. Seluruhnya kalender Islam. Tapi nyatanya orang Islam ini banyak yang hafal kalender umum, Januari, Februari, Maret, April, banyak hafal. Tapi kalender Islam tidak hafal. Ini kan aneh gitu. Kepunyaannya ini tidak hafal, kepunyaan orang hafal. Sempat saya tanya bapak-bapak, Pak hafal kalender umum, tidak hafal kalender Islam? Iya Ustaz, karena kajian saya ikut kalender umum. Kalau kajian saja hafal. Boleh menghafal kalender umum, tapi kita punya kalender Islam itu wajib hafal. Baik, tadi saya katakan bahwa kalender ini ditentukan dari peredaran bulan dan peredaran matahari. Memang sengaja Allah ciptakan bulan dan matahari itu untuk sebagai pertanda waktu, agar kita tahu ini bulan apa, tahun berapa. Bapak Ibu, kita nggak sadar matahari itu dan bulan diciptakan oleh Allah untuk manusia. Coba, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari beredar pada porosnya, berjalan dinamis mulai terbit sampai tenggelam. Itulah takdir Zat yang maha perkasa dan yang maha mengetahui. Matahari itu mulai diciptakan dulu sampai akhir zaman tetap begitu, istiqomah. Dan bulan juga demikian. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal'urjunil qadim. Dan bulan juga demikian. Tidak mungkin bulan itu bisa menyalip matahari dan matahari menyalip bulan. Tidak mungkin. Nanti ada fase-fasenya. Biasanya matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Nanti terbit dari barat, tenggelam di timur. Itu maknanya kiamat. Dunia selesai sudah.
Berarti apa? Ada errornya. Umpama matahari itu kiri sama bulan, bulannya muncul malam kan, bulan muncul itu matahari ini, wah kurang ajar bulan muncul ya, tak halang ya. Terus matahari muncul lah, jadi siang, bulan negeri lalu matahari kok muncul, tak halang, muncul lagi jadi malam, muncul siang, muncul malam, kita baru pakaian kerja ke kantor saja langsung pulang. Tidur lagi, tidur langsung terang, bangun lagi, bangun tidur, balik gila semua. Saya kan bilang ini mendengar, karena tidak idealnya perjalanan matahari dan bulan. Sungguh matahari bulan itu adalah satu kenikmatan Allah yang besar yang harus kita syukuri. Wasyamsu wal qamaru yasjudan fabi'ayyi alati rabbikuma tukadziban. Dan matahari dan bulan itu sujud kepada Allah. Karena sujudnya itu maka manusia itu ideal hidupnya tenang. Fabi'ayyi alati rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu dustakan. Pernah bersyukur matahari? Pernah disyukuri? Pernah bersyukur atas nikmat matahari? Ya Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat matahari. Pernah? Nggak sempat kita bersyukur ke matahari, nggak sempat. Mulai sekarang disyukuri. Maka adalah bulan itu Ibu, bagai sang surya menyinari dunia, ya kan? Bisa lagunya. Saya bisa usulnya saja. Coba. Matahari itu manfaatnya besar, ya. Ketika saya sakit ke dokter, sama dokter tak usah Pak, Anda tak usah berobat, tak usah saya obat, cukup berjemur di matahari tadi. Berjemur itu jam 8 jam 9 itu. Coba sambil nggak pakai baju berjemur itu. Dikira orang-orang di tetangga-tetangga itu pesugihan itu. Wah ini mungkin kita kaya Ustaz ini sampai telanjang jam 8 itu. Manfaatnya besar. Kemudian kenapa Hijriah dipakai sebagai patokan kalender Islam di tahun baru? Makanya Islam itu kan ada tahun baru disebut Islam, tahun baru Islam. Juga disebut tahun baru Qamariyah. Karena perhitungannya menggunakan bulan. Makanya orang namanya Qamariyah itu lahirnya malam. Atau kalau bapak-bapak namanya Qamarudin, itu mesti malam lahirnya. Kalau ada Qamariyah atau Qamarudin lahirnya siang, itu maknanya kerinan jelas. Gak mungkin begitu. Ya, kesiangan itu, kesiangan. Termasuk waktu sholat kita. Waktu sholat itu ikut perhitungan bulan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu ditentukan Allah waktu. Ya, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau Rasulullah pakai 6 waktu, waktunya tahajud baru subuh. 6 waktu. Dan orang mengira kalau sholat itu masih ada waktunya, kalau belum sholat berikutnya datang. Jadi sholat itu habis waktunya, kalau sholat berikutnya datang. Itu kan pemahaman kita. Contohnya begini, sholat zuhur itu habis waktunya ketika datang sholat asar. Sholat asar habis waktunya ketika datang sholat maghrib. Sholat maghrib habis waktunya ketika datang sholat isya. Sholat isya habis waktunya ketika datang sholat subuh. Pertengahan malam sholat tahajud dan habis waktu isya. Bukan sholat subuh, habisnya sholat isya itu. Jadi kalau mengikuti pendapat bahwa waktu sholat ada 6, kalau Bapak Ibu sholat isya itu jam 3, jam 2, itu isya-nya kotor.
Jadi ini artinya usul di fardhu isya'i qadha'an lillahi ta'ala. Bukan ada sudah di luar waktu. Ya. Jadi isya itu batasannya apa? Tengah malam. Muntasaful lail. Makanya dalam riwayat hadis banyak sekali Rasulullah SAW itu mengakhirkan sholat isya. Kenapa diakhirkan? Agar dapat pahala menunggu waktu sholat. Menunggu waktu sholat itu pahalanya seperti sholat. Intidharus sholat, ba'da sholat, as-sholat. Menunggu sholat setelah sholat itu sholat. Walaupun diam saja, dinilai oleh Allah sholat. Jadi kalau Bapak Ibu antara maghrib isya itu diam di masjid, bainal isya'ain diam di masjid. Setelah sholat maghrib menunggu sholat isya, nggak bakal wudu, menunggu duduk di masjid. Selama nanti waktu isya itu kita dinilai sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intidharus sholat, ba'da sholat, as-sholat. Dengan syarat punya wudu dan subuh. Subuh itu bukan habis waktunya ketika datang waktu duhur, bukan. Makanya duhurnya 7:30 terus. Ya karena punya mindset subuh habis itu ketika datang waktu duhur. Gak apa-apa Mbak. 7:30 kan belum duhur, gak apa-apa subuhan. Subuh itu waktunya hanya 1 jam seperempat. Dilihat dari waktu masuknya azan subuh. Kalau sekarang Surabaya kan jam 4.15, jam 4.04. Maka habisnya subuh jam 5:30. Kalau kita sholat subuh Pak, jam 6 Surabaya, maka Bapak sudah qadha, bukan ada usolli fardhu subhi qadha'an lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat subuh jam 7, bukan qadha lagi, tapi kawanan lillahi ta'ala. Kesiangan lillahi ta'ala. Pak, qadha itu dilarang. Ya, boleh qadha itu. Ojo sering-sering kali lah. Dia 1 bulan 1-2 kali boleh lah qadha. Yang 1 bulan 29 kali. Itu bukan qadha, itu istiqomah. Kenapa dibutuhkan hijrah? Masya Allah. Pak, hijrah itu susah. Hijrah itu sengsara. Tapi barokah susah, barokah sengsara ini Rasulullah akhirnya menikmati Islam. Coba kita hitung. Usia Rasulullah SAW itu berapa? 63 tahun. Dihabiskan di kota Mekah berapa tahun? 53. Rasulullah hidup di Mekah 53 tahun. Baru pindah ke Madinah 10 tahun tinggal di Madinah. Tapi bisa membangun masyarakat Madani. Islam berkembang di Madinah sampai dirasakan di Indonesia. Maka kalau kita berpikir, Pak, seandainya Rasulullah SAW tidak hijrah ke Madinah, maka mungkin saja Islam tidak bisa masuk ke Indonesia. 53 tahun Rasulullah di Mekah tidak dapat apa-apa. Terakhir hanya dapat cemoohan, hinaan, intimidasi, ancaman, dan dibunuh Rasulullah SAW. Orang yang getol ingin bunuh Rasulullah itu namanya Abu Jahal. Abu Jahal itu orang yang paling benci pada Rasulullah SAW. Namanya bukan Abu Jahal, namanya bagus, Abdul Hakam bin Hisham. Disebut Abu Jahal kenapa? Artinya Abu itu bapak, Jahal itu goblok, bapaknya goblok. Itu Abu Jahal. Apa benar Abu Jahal itu bodoh, goblok? Bukan. Abu Jahal itu pinter-pinternya orang kaya. Kalau sekarang itu profesor, doktor Andes, insinyur, Abu Jahal, SH, MSI, MBA, SMS. Titelnya itu puluhan titelnya Abu Jahal. Tapi kenapa disebut Abu Jahal? Karena di hadapannya ada hidayah, tapi tidak mau menerima.
Rasulullah SAW itu pernah sholat di Multazam waktu di Mekah. Kemudian Abu Jahal itu mencoba untuk menguping Rasulullah. Diintai oleh Rasulullah sholat, belakangnya Abu Jahal. Kemudian malaikat Jibril datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saat ini Abu Jahal sedang nguping panjenengan, nguping sampai keraskan bacaan ya Rasul, keraskan bacaan. Kemudian Rasulullah mengeraskan bacaan. Kebetulan Rasulullah itu membaca surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila. Indah sekali. Quran itu. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqrabu qila. La. Kalau kiri semua, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Kalau semua itu ada ayat la uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Coba ikut julukan ya, tapi julukan yang mudah-mudah aja. Indah sekali Al-Quran itu. Dan Abu Jahal itu penyair ulum dia. Penyair Abu Jahal itu. Lihat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah dalam takjub Al-Quran. Ini yakin bukan buatan Muhammad. Ini buatan orang hebat dan Muhammad jiplak terhadap orang itu. Tahu kalau Quran itu bukan buatan Muhammad dan Rasulullah bukan ahli syair. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu in huwa illa dzikrun wa Qur'anun mubin. Tidak kami ajarkan Rasulullah syair dan tidak patut baginya. In huwa illa dzikrun. Melainkan Al-Quran adalah peringatan bagi orang-orang yang berpikir. Dilihat tapi tidak beriman kepada Allah. Sudah tahu ada hidayah, sudah tahu ada iman, tapi tidak beriman kepada Allah. Bapak Ibu, Rasulullah hidup di Mekah itu kan 53 tahun. Nah, umur 40 tahun Rasulullah mendapat wahyu. Jadi 40 dan 53 tahun berapa? 13 tahun. 13 tahun mulai dakwah di Mekah. 10 tahun di Madinah, berarti berapa? 23 tahun. Dan masa turunnya Al-Quran itu 23 tahun. Sebelum menerima wahyu, sebelum usia 40 tahun, Rasulullah dicintai banyak orang. Kenapa? Karena Rasulullah akhlaknya bagus, akhlaknya mulia, terutama kejujurannya. Jujur Rasulullah SAW. Amanah Rasulullah SAW. Sampai-sampai orang-orang Mekah yang kaya-kaya itu menitipkan barang berharganya kepada siapa? Rasulullah. Jadi kalau Abu Jahal itu punya uang itu dititipkan ke Rasulullah, baliknya masih utuh. Punya emas dititipkan Rasulullah, baliknya utuh. Kemudian semenjak Rasulullah menerima wahyu 40 tahun, menyebarkan Islam, mengajak orang bertauhid kepada Allah, muncullah kebencian itu di hati orang-orang musyrik. Sekarang pertanyaan saya, apa alasan mereka membenci Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah tidak pernah nolong mereka, tidak pernah menghina mereka, tidak pernah zalim kepada mereka. Kok bencinya setengah mati kepada Rasulullah SAW? Satu jawaban, karena Rasulullah telah menyebarkan tauhid, menyebarkan Islam.
Berarti Rasulullah telah merusak tatanan agama mereka. Karena itu sebutannya sebelum usia 40 tahun Rasulullah disebut soleh. Apa? Soleh. Soleh itu berbuat baik tapi untuk dirinya sendiri. Kalau 40 tahun ke atas Rasulullah disebut muslim. Apa? Berbuat baik pada dirinya sendiri dan mengajak orang berbuat baik. Dan muslim sama soleh itu pahalanya jauh Bapak Ibu, jauh. Kalau soleh itu hanya mendongkrak 10 kebaikan. Kalau muslim 1000 kebaikan. Masya Allah. Bapak Ibu, di kampung, di masyarakat kita, kalau mau jadi orang baik, dengan jamaah saja masjid rutin Pak, disukai banyak orang. Itu orang baik. Jamaahnya rutin, sholatnya rutin. Tapi kalau sudah ngajak orang sholat Pak, ayo nodongi rumahnya tetangga, diajak sholat. Apa kira-kira yang kita terima? Mungkin dia ambil kelompok, ambil sandal, ambil lempar ke muka kita pun. Itu yang paling ringan. Makanya pahalanya besar, resikonya juga besar. Itu yang dilakukan kalau Rasulullah di Mekah. Jadi 40 tahun sebelum 40 tahun namanya soleh, sesudah 40 tahun namanya muslim. Dan kebencian itu puncaknya di saat Rasulullah umur 53 tahun menjelang hijrah. Abu Bakar mengumpulkan seluruh pemuda-pemuda, 100 orang pemuda dikumpulkan di tempat yang namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa itu kalau sekarang ya parlemen, kalau sekarang itu anggota dewan, untuk mengatur strategi bagaimana caranya saya membunuh Muhammad. Oh, kalau itu Abu Bakar, Abu Jahal bikin saya barang siapa yang bisa membunuh atau bisa menangkap Muhammad hidup atau mati, dia berhak mendapatkan 100 unta terbaik. Tahu Pak harga unta berapa? Di sini kan unta kan? Enggak, kenapa? Sapi. Oh, saya kira kan unta ya. Ada masjid itu kan unta. Tapi ngambil di binatang. Gak ada unta ini ya, sapi. Harga sapi sama unta itu terpaut harganya 5 kali sapi. Kalau sapi paling murah sekarang ada 30 juta, berarti unta itu 150 juta. Padahal itu unta terbaik yang dihadiahkan kepada pemuda-pemuda. Ya semua tertarik itu. Kalau sekarang kendaraan itu apa namanya? Alphard. Saya punya Alphard itu, Alphard TK. Ya. Semua pemuda-pemuda itu siap menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan waktu itu tugasnya adalah mengepung rumah Rasulullah. Ojo sampai Muhammad keluar rumahnya. Ojo sampai, jangan sampai Muhammad melarikan diri. Tapi Rasulullah dikasih bocoran sama malaikat Jibril. Rasul, Anda harus segera berhijrah. Karena Mekah kondisinya nggak aman, nggak kondusif. Mereka orang-orang musyrik itu siap membunuh engkau. Akhirnya Rasulullah ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya, minta ditemani sahabat yang namanya Rasulullah saat hijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian menyuruh Sayyidina Ali untuk menempati kamarnya Rasulullah, tidur di tempat tidurnya Rasulullah, dan berkemul pakai kemulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tengah malam Rasulullah keluar dari rumah, dikepung badannya oleh pemuda-pemuda 100 pemuda. Rasulullah hanya membaca
waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun. Sambil bawa pasir, dilemparkan pasir itu di depan mereka, langsung tertidur sirop mereka. Dilempar langsung sirop. Itu doa untuk bikin orang tidur. Masya Allah, cocok banget. Kalau mau keluar rumah, istri tidak boleh lah. Masya Allah, dilempar saja Pak, pakai pasir. Sambil baca alam baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Saya camik Pak, tambah marah-marah istri. Saya coba, istri saya coba, ternyata nggak tidur malah oleh. Ya, itu kan filosofi doa. Yang baca Rasul sama yang baca Muzaki beda Pak, beda kumpulnya. Sampai itu ada doa Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Dulu saya dikasih guru saya waktu di pondok, Muzaki, kalau kamu pengen tanganmu kena api tidak panas, baca ini Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Baca 41 kali, tidak bernapas. Ya tetap panas Pak, lonjok tangannya. Itu kan yang baca Ibrahim, beda dengan Muzaki. Jadi kalau doa itu, doanya sama, dibaca orang yang berbeda, hasilnya beda. Ada lagi Pak, orang minta kepada saya supaya dikasih doa supaya gampang nyaurutan. Ini cocok buat ibu-ibu. Ya saya kasih doa, bacalah Asmaul Husna, 4 sifat Allah. Apa itu Pak? Ya Razzaq, Ya Wahhab, Ya Ghani, Ya Mughni. 100 kali setelah sholat dibaca sama dia Pak, 100 kali setelah sholat. Dapat 2 minggu telepon saya, Ustaz, kok utangnya tambah banyak Ustaz? Ini yang error doanya apa yang error orangnya? Saya baru tahu Pak, bahwa kalau ada ustaz, kiai memberi kita doa ijazah, tujuan pertama itu supaya kita jadi baik dulu, ya. Bukan doanya, kita jadi baik dulu. Kalau kita baik, berdoa baru kabul. Ya, waj'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Rasulullah al-Nasir disiramkan ke wajah mereka. Kalau Alhamdulillah, pada mereka langsung hidup. Dan Rasulullah enak sekali keluar rumah. Kemudian ketemu Abu Bakar. Tujuan pertamanya adalah kuatul. Rasulullah ke sana itu Pak, sambil kakinya itu tidak pakai sandal. Dan cincin Rasulullah itu cincin ke sana. Karena itu perjuangan hijrahnya Rasulullah itu luar biasa, sengsaranya luar biasa. Coba cincin tidak pakai sandal, ngebak, jadi orang bersih ngebak, jadi orang Surabaya nyengker, naik ke gunung Sur itu Pak. Jangan dikira seperti gunung-gunung biasa. Gunung Sur itu tinggi sekali. Oh saya tidak pernah naik ke gunung Sur, tidak pernah. Kalau ke Gua Hira pernah, ke Gua Sur tidak pernah. Tinggi sekali. Jarak anak Taif di Mekah itu yang pernah ke atas jalan, karena terjal, batu-batu terjal dan tinggi sekali. Naiknya butuh 5 jam ke sana. Turunnya yang cepat Pak, sampai beruntung. Masya Allah, Rasulullah itu tidak pakai sandal dan berjinjit Rasul jalan sampai ke Kuat. Berpindah di sana 3 hari 3 malam. Sementara orang-orang musyrik yang tadi itu Pak, pagi dilihat di kamarnya, kok ada orang. Mereka menyangka itu Rasulullah SAW. Tapi kemudian ketika dibangunkan, itu Sayyidina Ali. Marah mereka, dipukul Ali sampai jatuh. Kemana Muhammad? Tidak tahu.
Kemudian ada seorang musyrik yang bisa menembus jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, dia pergi ke Gunung Sur, ke Gua Tuhan, dikejar ke Gua Tuhan. Nah, Gua Tur itu jangan dibayangkan seperti Gua Akbar begitu, Gua Maharani itu yang luas. Tapi Gua Tur itu hanya bongkahan batu yang muat 2 orang, yaitu Abu Bakar sama Rasulullah. Jadi kalau ada orang ngobrol di atas, kedengaran Pak di dalam gua itu. Mereka ngobrol, pasti ke sini Muhammad itu. Kata satunya, nggak mungkin, mungkin ada sarang apa-apa, nggak mungkin ada orang di sini. Didengar orang-orang musyrik ngobrol di atas. Abu Bakar mendengar orang musyrik ngobrol di atas itu, puncak langsung, takut dia. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan tawakal kepada Abu Bakar. Ketika mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita bisa pasrah kepada Allah kalau kita yakin Allah bersama kita. Itu namanya ilmu muraqabah. Kita merasa diawasi Allah, kita merasa bersama Allah. Bagaimana pendapat Abu Bakar kalau kita berdua? Yang ketiga adalah Allah. Kalau kita berempat, yang kelima adalah Allah. Ini pun juga sering saya terapkan, tapi gagal lagi, gagal maning. Istri kan juga minta uang belanja itu, Mbak minta uang belanja, Mbak. Langsung saya jawab, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Ya tadi mana uang belanjanya? Pak, ini kan sembako serba naik ya Pak. Sama jadi dengan naik ya. Masya Allah. Jadi di Indonesia naik semua. Beras, minyak naik semua, BBM naik semua. Makanya ada orang dari India ini kan bangga. Mereka punya Taj Mahal. Taj Mahal itu bangunan yang indah. Salah satu keajaiban dunia itu Taj Mahal di India. Sama orang Indonesia, kamu kan punya Taj Mahal satu saja, kami punya mahal semua. Gula mahal, beras mahal, minyak mahal, BBM mahal. Nah, punya Taj Mahal sampai satu saja, kita punya segalanya mahal. Masya Allah. Dolar tembus sampai 18.000 kan. Gak apa-apa, orang ibu-ibu gak pakai dolar aja kan. Kalau bapak gak pakai dolar Pak. Ya mudah-mudahan saja dijaga pemerintah kita ini oleh Allah ya. Dikasih hidayah. Suruh aja Pak itu masuk ke Masjid Nurul Hidayah supaya dapat hidayah. Masya Allah Pak, Indonesia benar-benar carut marut sekarang, ya carut marut. Presidennya ceramah Pak, kalau saya sudah mati, saya akan memantau kalian semua. Oh aduh, ini bahasa apa ini? Kalau sudah mati, bakal memantau kita Pak. Malaikat jadi mantau-mantau ya. Baik. Dan terjadi sesuatu di dalam goa itu. Saking cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, sampai Rasulullah ngantuk, tertidur di pangkuan Abu Bakar Rasulullah. Dan Abu Bakar itu waktu itu kakinya tersengat kala jengking, jadi itu pola jengking, lorong sakit itu, tapi ditahan sama Abu Bakar. Ditahan, takut kalau Rasulullah bangun, menahan itu puncak wajahnya dan berkeringat sampai keringatkan netes di pipi Rasulullah SAW. Bangun Rasulullah. Ada apa Abu Bakar? Tidak ada apa-apa Rasulullah. Ada apa? Tidak ada apa-apa Rasulullah. Kok puncak? Pintu kalau seperti Rasulullah. Kaki saya. Masya Allah Abu Bakar. Itu rukanya di sengat kala jengking itu
diludahi sama Rasulullah, langsung kering, langsung sembuh. Masya Allah, ludahnya itu Masya Allah mengandung obat. Saya baca riwayat kalau ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak sampai ke bumi. Kalau Rasulullah itu yang meludah, itu rebutan para malaikat, rebutan dalam para malaikat. Ya coba saja saya yang ludah nanti. Rebutan apa nggak kira-kira ngomong? Selama 3 hari 3 malam di Badr, itu makanannya diantar sama Abdullah bin Abi Bakar, sama Asma bin Abi Bakar. Kemudian Abu Bakar mengatakan sesuatu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tidak bisa lewat jalan biasa, kita harus lewat jalan alternatif biasa ini. Karena kalau kita lewat jalan biasa, orang-orang musyrik itu sudah nunggu di sana, sudah siap untuk membunuh Rasulullah. Jadi kita harus ikut jalur alternatif, jalur yang tidak pernah dilalui manusia. Dan itu yang tahu hanya orang-orang khusus. Akhirnya menyuruh Abdullah bin Abi Bakar untuk mencari orang yang tahu jalan ini. Ketemulah orang namanya Abdullah bin Quraib. Abdullah bin Quraib ini belum Islam, masih musyrik, tapi diminta ditolong oleh Rasulullah sebagai guide, pengantar menuju ke Yastrib. Makanya para ulama berpendapat kalau kita naik mobil, naik kereta, naik pesawat, seandainya sopirnya ini bukan muslim, boleh naik pesawat. Gak usah fanatik Pak, tanya, ini pilotnya muslim apa enggak? Oh ini kayaknya Nasrani, Kristen. Kalau itu saya lompat saja, tidak boleh. Rasulullah diangkat oleh Abdullah bin Quraib, dibonceng oleh Abu Bakar. Kalau pakai onta itu yang dibonceng di depan. Kalau kita pakai onta vario, yang dibonceng di belakang, sampai ke Yastrib. Dan waktu di perbatasan Mekah, Rasulullah sempat melambaikan tangan begitu sambil menangis. Rasulullah SAW, wahai bumi Mekah, engkau adalah bumi yang paling aku cintai. Kalau seandainya aku mengusirku, aku tidak akan meninggalkan kamu selama-lamanya. Cintanya kepada Mekah itu luar biasa. Rasulullah cintanya ke Mekah luar biasa. Dan ke Madinah, ke Yastrib waktu itu. Yastrib itu satu kota yang belum pernah Rasulullah ke sana. Cuacanya ekstrim, dingin sekali, panas sekali, sehingga Rasulullah datang saat hijrah ke sana itu sakit. Ada yang flu, ada yang mengkret, ada yang budikan, macam-macam. Bahkan ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, balik saja kita ke Mekah, ke rumah kita Rasulullah. Kita sakit, tidak betah kita di Madinah, tidak betah kita di Yastrib. Terus kak hijrah Rasul, kak hijrah kakaknya Rasulullah. Begitu. Akhirnya Rasulullah berkata, ya Allah, kuatkan hijrah sahabat-sahabat. Dan doa ini Pak, yang viral ini kita baca. Ya Allah, jadikan cintaku ke Yastrib ini, ke Madinah ini sama dengan cinta ke Mekah, bahkan lebih. Ya, coba nanti Bapak Ibu pakai doa ini. Ya Allah, jadikan cinta ke Yastrib, ke Madinah sama dengan cinta ke Mekah, bahkan lebih. Akhirnya doanya dikabul sama Allah. Rasulullah betah Pak di Madinah, betah di Yastrib, kerasan di Yastrib, kerasan di Madinah. Rasulullah itu kan orang lahir di Mekah, ya, hijrah ke Madinah dan wafat dikubur di Madinah. Tidak pernah wasiat wafat kepada sahabat-sahabat, nanti kalau aku mati dikubur saja di Mekah. Padahal Mekah terjangkau dengan perjalanan itu terjangkau, ya, karena sudah betah di Madinah dan sudah niat hijrah. Kalau sudah niat hijrah, jangan balik ke kampung halaman. Jangan balik ke kampung halaman, berarti dia batalkan hijrahnya sendiri.
Itu kan konsepnya tadi. Kalau sudah hijrah, jangan balik ke kampung halaman. Kalau sudah hijrah ke Surabaya, yang rumahnya jauh-jauh, Makassar, Sulawesi, Kalimantan, Malang, jangan balik ke sana. Kita sudah berhijrah di Surabaya. Ya. Apakah Rasulullah tidak pernah kembali ke Mekah? Pernah. Umroh 3 kali, haji sekali. 4 kali Rasulullah pulang ke Mekah. Tapi Rasulullah umroh saja balik ke Madinah. Haji saja balik ke Madinah. Waktu itu Pak, ada seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ikut haji bersama Rasulullah. Saat ini adalah orang Mekah, ikut berhijrah Rasulullah ke Madinah. Dan waktu haji sakit keras. Kemudian bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tinggal di Mekah saja. Saya tetap di Mekah saja. Saya sakit parah Rasulullah. Padahal sakit parah itu. Rasulullah melarang, jangan kembali lagi ke Madinah. Kembali ke Madinah. Jadi kalau sudah hijrah, jangan lagi. Saya, asli saya bersih. Hijrah ke Surabaya. Saya tidak pernah kembali ke sana. Kembali boleh menjenguk saudara, ya. Nginep boleh, hanya beberapa hari saja. Tidak boleh sampai kita pindah kembali ke kampung halaman. Tidak boleh. Sebaiknya hijrah di sini. Dan kalau kemudian kita tidak betah, boleh doa seperti doanya Rasulullah SAW. Ya Allah, jadikan kita ke misalkan tempat hijrah yang baru ke Malang sama dengan kita ke Surabaya, bahkan ada bahkan lebih. Ya, kalau ke Kalimantan ikut suami tugas, jangan takut Bu, jangan takut, ikut saja hijrah ke sana. Sama-sama doa ya Allah jadikan cinta ke Kalimantan sama dengan cinta ke Surabaya, bahkan lebih. Itu kan bisa dijadikan doa hijrah, apakah hijrah tempat ataukah hijrah yang lain. Contohnya apa? Hijrah istri. Ada hijrah istri itu ada. Ada kawan saya sudah itu Pak, istri katanya Pak, katanya suami ini Pak, istrinya itu tak pernah berwajah yang gak enak kepada suami, berwajah masam itu tak pernah, senyum terus istrinya, ya. Dan waktu itu meninggal dunia, istrinya meninggal dunia, sudah cantik, nurut, sholihah, meninggal, suaminya nangis kehilangan istri seperti ini. Makanya hidup ini 50-50 Pak ya. Istri cantik, taat, sholihah, enak. Ditinggal mati, nangis kok. Istri gak cantik, rotok cerewet, gak enak Pak. Tapi ditinggal mati, gak sedih Pak. Gak sedih Pak. Ya balik istri mati, apa? Alhamdulillah, mana Pak? Ya. Hidup ini sama kok, sama. Nah ini istrinya cantik, sholihah, nurut, meninggal dunia, nangis dia. Apa pesan saya kepada dia? Salah satu pesan takziah kepada dia, Mas, nikah lagi, Mas. Radio mana, Mas? Itu pesan saya. Kata takziah itu harus menghibur ya. Harus menghibur, sahibul musibah, ahlul mayyit. Pesan kita kepada orang itu adalah, Mas, rapilah, nikahlah. Karena kamu punya masih anak kecil butuh sentuhan ibu. Di Surabaya, stok saya banyak Mas, banyak stok saya. Ada yang PNS, ASN, ada yang swasta, ada yang perawat, ada yang janda. Janda itu ada anak janda, anak 1, anak 3, anak 6, anak 12 juga ada. Ya sempat tanya Bu,
Apa bedanya anak 1 sama anak 6 itu Ustaz? Tergantung jalannya Mas biasanya. Kalau anak 1 jalannya masih rapet, kalau anak 6 sudah pengganti biasanya. Anak 12 sudah jalan. Terus dia bilang begini, maaf Ustaz, cinta saya sudah dibawa mati sama istri saya. Waduh, gak percaya belasan. Gak ada kita sejati itu benar. Ibu-ibu, namanya setia, seorang suami setia kepada istri itu bukan karena istrinya, tapi karena Allah. Kita sejati hanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Gak bisa kita sejati. Sudahlah Mas, nikah saja. Nanti kamu saya ajari doa hijrah dari Rasulullah SAW. Pasti kamu akan mencintai istri yang baru daripada istri yang lama. Singkat cerita Pak, akhirnya dia mau menikah. Saya nikahkan di alat baru. Kemudian habis nikah, nagih janji doain, Ustaz, apa doanya? Supaya saya cinta dengan istri yang baru, dengan tanpa meninggalkan istri yang lama. Doalah seperti doa hijrahnya Rasulullah. Ya Allah, jadikan cintaku kepada istri yang baru sama dengan cinta kepada istri yang lama, bahkan lebih. Orang bahkan lebih. Menurut tak usah. Iya, amalkan. Setelah sholat baca, setelah seminggu telepon saya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya sekarang mencintai istri saya yang baru Ustaz. Belum tahu. Itu doa hijrah. Dan satu lagi, ada sahabat itu yang kaya raya, yang rela meninggalkan hartanya, rela meninggalkan kerajaan bisnisnya, dan rela meninggalkan istrinya untuk berhijrah bersama Rasulullah SAW. Siapa itu? Abdurrahman bin Auf, terkenal dengan sahabat yang gagal miskin Pak. Doanya Abdurrahman bin Auf itu kan, ya Allah jadikan aku orang-orang miskin, tapi gagal. Doanya miskin, tapi gagal miskin. Ini doanya minta kaya, gagal kaya. Ya, kita kan minta kaya, Pak, tapi gagal kaya. Kerajaan bisnisnya di Mekah luar biasa. Itu kan properti Pak, Abdurrahman bin Auf. Ya, hampir tanah dan bangunan di Mekah itu punya Abdurrahman bin Auf. Dia pamit sama istrinya begini, Dek, kita diperintahkan oleh Allah, oleh Rasulullah berhijrah ke Yasrib. Kamu ikut ya? Katanya, hari ini aku cobain suamiku gila. Bagaimana dia meninggalkan kerajaan bisnisnya, harta bendanya, hanya untuk hijrah bersama dengan Rasulullah. Aku gak ikut. Langsung Pak, tanpa ada dengar-dengar, demi Allah, hari ini aku ceraikan kamu, aku hijrah. Jadi dia hijrah itu meninggalkan hartanya, meninggalkan bisnisnya, dan juga meninggalkan istrinya. Di Madinah, di Yasrib, sahabat Ansor itu ada yang mendengar bahwa ada sahabat yang meninggalkan Makkah ini tanpa bawa apa-apa dan tanpa istri. Dicari langsung, mana Abdurrahman? Mana Abdurrahman? Saya Abdurrahman. Saya mendengar kamu telah meninggalkan kerajaan bisnis, telah meninggalkan harta benda, dan telah menceraikan istrimu demi Rasulullah berhijrah ke Yasrib. Berarti kamu berusaha dong? Iya. Tenang Abdurrahman, istriku 4. Nanti tak cerai 1, tak kasihkan kamu. Masya Allah, loh, hijrah dengan istri lah. Masya Allah. Itu kalau memang istrinya 4, jadi masih ada 3 di sana. Ya kalau 1 jangan Pak, habis istrinya. Maka orang sana itu biasa, istri 1, 2, 3, 4 itu biasa. Jadi supaya apa? Kalau dia mencintai saudaranya itu dikasihkan istri pada dia. Kan 3 tinggal 1 dari 2. Kalau 4 masih sisa 3.
Kalau istri satu, habis itu. Seperti ada jamaah saya haji itu Pak. Waktu tahu ifah, suaminya itu kan sudah tua, punya istri masih muda. Di putaran kedua tawaf itu gandengan dari hatinya di gandeng, hilang, lepas. Terus dari mama, apa sih orang ini mama saja? Ustaz, istri saya hilang Ustaz. Ayo dicari Ustaz Pak, kita tawaf sekarang. Nanti setelah tawaf kalau kita cari, tidak hilang Pak, cuma keterisut dulu sampai. Tolong usah dicari Ustaz, nanti Pak setelah tawaf Pak. Sekarang tidak waktunya mencari. Sudah, yang lain ini. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Mama. Saya batin kalau ini kadang-kadang istrinya cuma satu ya ini resikonya istri satu begini. Kalau dua istri nggak mungkin begini deh. Tapi biarkan itu masih tinggal satu istri. Apalagi tiga empatnya. Kalau empat kan satu hilang tinggal tiga Pak. Gitu ya Bu ya. Mohon maaf. Dan dikasih satu kapling tanah Pak. Abdurrahman bin Auf dasar tangan-tangan properti ya. Satu kapling tanah dikembangkan oleh Abdurrahman. Jadi sekarang tanah di Madinah itu hampir semuanya milik Abdurrahman bin Auf. Dan hotel-hotel di pelataran Masjid Nabawi hampir hotel punyaan turunannya Abdurrahman bin Auf. Ada grup Andalus, grup Taibah itu turunannya Abdurrahman bin Auf. Itu berkahnya hijrah. Berkahnya hijrah yang diniatkan karena Allah. Baik. Kita setiap hari berhijrah, Pak. Berhijrah dari masjid, dari rumah ke masjid kita hijrah. Dari rumah ke kantor kita hijrah. Dari tempat satu ke tempat lain hijrah. Niatkan karena Allah. Kalau niat karena Allah itu, maka hijrahnya juga karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya itu niat karena Allah dan Rasulnya, maka diberi pahala dari Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lid dunya, barang siapa yang hijrahnya karena dunia, atau untuk ikhwan atau mengejar wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya itu tergantung apapun yang dia niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 100. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'a. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka dia akan menemukan kehidupan yang lebih baik, rezeki yang lebih lapang dan lebih berkah. Wa may yakhruj min baitihi wa hajara ila Allah wa rasulih, barang siapa yang keluar dari rumahnya niat berhijrah di jalan Allah dan jalan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian mati menemukan, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka telah ditetapkan bahwa dia akan mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu pilihannya enak. Kalau hidup dia semakin baik, semakin kaya, semakin berkah rezekinya. Kalau mati dia mati syahid. Inilah kebaikan. Kenapa dicetuskan peristiwa hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai tonggak penetapan tahun baru Islam Muharram. Ditentukan dari hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kegiatan yang susah, yang sengsara, tapi menghasilkan sesuatu yang baik dan manfaat. Mari kita terus berhijrah dari yang tidak baik menuju yang baik, dari yang baik menuju yang lebih baik lagi. Karena hidup kita hakikatnya adalah berhijrah. Kalau kita nanti kembali kepada Allah, kita meninggal dunia, hijrah dari dunia ke akhirat. Yang penting niatkan hijrah itu karena Allah, maka hijrah kita akan diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan pengajian kita pada malam hari ini benar-benar membawa manfaat untuk kita.
untuk keluarga kita dan untuk kelangsungan hidup kita. Allah Ta'ala menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin. Dan apabila ada kesalahan kita di tahun-tahun yang lalu, kehilapan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat menyongsong masa depan gemilang ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Orang muslim harus optimis, orang muslim harus semangat menghadapi kehidupan yang serba carut-carut ini. Kita punya Allah, Pak. Inna Allah ma'ana. Banyak pelajaran yang kita ambil dari cerita hijrahnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan semua mendapatkan ilmu yang manfaat di dini wal dunia wal akhirah. Akhirnya, marilah kita tutup dengan doa. Kita awali dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. سبحانك لسلام عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا الله يا ربي يا رحمن يا رحيم, yang maha pengasih dan maha penyayang, yang maha pengampun atas segala dosa, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin-pemimpin kami, dan dosa orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kami. Allahumma ya Allah, Engkau lah yang memiliki segala keberkahan. Berkahilah hidup kami ya Allah. Berkahi umur kami, berkahi keluarga rumah tangga kami, berkahi anak-anak kami. Jadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah, anak-anak yang taat kepadamu ya Allah, anak-anak yang senang menghidupkan sunnah Rasul, anak-anak yang berbakti kepada kami kedua orang tua, anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Berkahi pula rezeki kami ya Allah, berkahi juga usaha kami ya Allah. Allahumma ya Allah, limpahkan kepada kami ilmu yang manfaat, yang dengan ilmu itu ya Allah berkuatkan iman dan Islam kami, yang dengan ilmu itu ya Allah Kau jadikan kami orang-orang yang istiqomah, yang dengan ilmu itu ya Allah Kau tutup usia kami yang husnul khatimah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang ikhlas menghadapi hidup ini ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang sabar menghadapi ujiannya, dan jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur atas semua nikmat. Allahumma yassir umurana wa hassin maqasidana wa ballighna ilaika ya Allah. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma hamilna bil 'afiyati was salamah wa hafiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah ووفقنا لعمل الصالحات وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. رب يسر ولا تعسر, رب تعمل بالخير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اهدنا الصراط المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.